Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya mata kuliah Profesor Keguruan dengan dosen pembimbing Yayu Sri Yunita Rahayu MPD. Ya, oke, langsung saja kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama itu jelaskan persepsi Anda tentang profesi guru. Yang pertama adalah persepsi terhadap tugas-tugas keguruan ya. Jadi yang pertama untuk bagi saya adalah tugas keguruan itu bukan sekedar hanya akademik saja, bukan hanya mengajar tetapi membimbing siswa ya. Apa namanya, mengayomi, mengajak siswa seperti itu, bukan hanya toh kita cuma ngajar doang gitu. Kemudian persepsi terhadap hubungan guru dan siswa ya. Perlu ditekankan kepada guru untuk menjalin hubungan dengan murid ya. Dari apa namanya, pengalaman saya pribadi, uh, sekarang itu banyak sekali guru yang memang dengan muridnya itu istilahnya tidak connect, tidak nyambung gitu ya. Uh, tapi ada juga yang terlalu gitu ya. Jadi jangan sampai guru ini apa namanya, tidak punya keeratan dengan murid, namun jangan sampai juga terlalu dekat sehingga apa namanya, siswa ini tidak memiliki sopan santun terhadap guru. Kan ada yang seperti itu, yang sampai gurunya itu diledek-ledek gitu ya. Itu tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang guru untuk diledek oleh muridnya seperti itu. Kemudian persepsi terhadap tugas-tugas non keguruan ya. Tugas ini sangat diperlukan oleh guru demi untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja yang menunjang proses belajar mengajar ya. Jadi tugas-tugas keguruan non keguruan seperti misalnya administrasi maupun kepemimpinan ya, ini sangat diperlukan oleh guru gitu. Jadi tidak hanya mengajar, secara tidak langsung pada saat mengajar juga kita butuh kemampuan untuk memimpin, bagaimana mengatur siswa yang sebegitu banyaknya seperti itu ya. Kemudian persepsi terhadap peranan guru dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah sebagai pembimbing, yang kedua adalah pengajar, dan yang ketiga adalah penguji. Kenapa saya taruh pembimbing di depan bukan pengajar ya? Karena guru itu bukan mengajar, tetapi kewajiban seorang guru adalah membimbing siswanya ya, membimbing siswanya berdasarkan dengan pelajaran yang apa yang diajarkannya gitu. Seperti itu menurut saya ya, menurut saya pribadi ya. Setelah mengajar barulah diujikan apa yang sudah diajarkan tersebut, seperti itu. Kemudian persepsi terhadap peranan guru dalam program sekolah non pembelajaran ya. Guru harus ikut aktif dalam mendukung berjalannya program sekolah, bukan hanya sebagai partisipan namun juga sebagai penggagas atau bahkan evaluator gitu. Kan ada guru yang saya mah ngikut aja, terserah gimana panitia gitu. Nah ini salah satu contoh yang tidak baik. Jadi ketika kita punya apa namanya, gagasan atau usulan, sebaiknya disampaikan gitu kan. Kalaupun nanti apa gagasan kita ini tidak diterima ya, jangan jangan apa namanya, jangan sakit hati, legowo gitu loh. Bahwasanya gagasan itu kan kita apa namanya, setidaknya kita berpartisipasi gitu, atau bahkan kita bisa menjadi evaluator. Oh kegiatan ini kurang nih, kemarin kekurangannya ini gitu. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, gimana panitia aja, kan banyak guru yang seperti itu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kemudian bagaimana penerapan kode etik keguruan ya. Keadaan yang Anda temui ya, sikap guru yang sekarang kurang berwibawa. Kenapa kurang berwibawa? Pertama, dari segi akademik ya, dari segi mohon maaf pengetahuan, itu sekarang kita sudah ada Google gitu. Jadi tidak seperti yang dulu di mana yang pintar itu cuma guru. Sekarang siswa itu lihat HP dia udah pintar, bahkan bisa lebih pintar daripada gurunya gitu. Nah kemudian apa namanya, di uh, yang sekarang ini, yang saya temui adalah guru itu kurang berwibawa karena mungkin pengalamannya ya, dari pengalamannya masih kurang ya. Karena kan tempat saya ngajar guru-gurunya rata-rata masih muda gitu. Jarang sekali guru yang sudah berpengalaman lama seperti itu.
mungkin karena kurang berpengalaman kali ya, karena baru terjun ke dunia pendidikan, apa namanya, jadi masih grogi, masih belum punya apa namanya, belum punya pegangannya seperti itu. Kalau itu yang saya temui ya, karena memang mayoritas di sekolah saya gurunya masih muda seperti itu. Kemudian permasalahan yang ada di lapangan ya, yang pertama adalah kurangnya pemahaman bahwasanya guru itu ditiru sikapnya. Nah ini yang apa namanya, yang saya miris dari guru-guru zaman sekarang ya, yang saya lihat dari teman-teman ya. Alhamdulillahnya sih di sekolah kita tidak ada, cuma yang saya lihat dari, punten mohon maaf, sekolah-sekolah lain ada guru yang dalam tanda kutip cuma hanya sebagai mengajar saja, dalam mencari isi amplopnya saja gitu. Tidak ada apa namanya, guru itu mencontohkan kepada siswa ya. Contohnya saja, datangnya seringkali terlambat seperti itu ya. Ya, kemudian pembinaan profesi oleh pemerintah ada, namun persyaratannya terlalu berbelit-belit ya. P3K, kemudian ada lagi CPNS apa itu ya, itu persyaratannya aduh repot luar biasa, harus kumpulkan ijazah dari SD sampai S1, kemudian dari sertifikat-sertifikat dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada memang, tapi persyaratannya terlalu berbelit menurut saya pribadi gitu. Kemudian oleh organisasi profesi ya, sangat jarang ya, dari sekolah itu sangat jarang ada pembinaan profesi, bahkan hampir tidak ada gitu. Jadi kalau tidak ada yang namanya apa namanya, PMP atau kemudian akreditasi, ini bisa dikatakan bahwasanya pembinaan profesi guru ini hampir tidak ada seperti itu ya. Kemudian peranan guru dalam bimbingan dan program bimbingan dan konseling siswa di sekolah ya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah siswa. Nah ini dia, guru mapel melaporkan yang dianggap siswa yang dianggap bermasalah, lalu wali kelas mencoba menanganinya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dibawa ke guru BK gitu. Kita lihat apakah masalah siswa ini bisa diselesaikan oleh wali kelasnya terlebih dahulu. Itu jangan kemudian langsung dibawa ke BK gitu, karena nanti kalau sudah dibawa ke guru BK, siswa itu rata-rata mentalnya down ya, turun dia seperti itu ya. Jadi kalau memang bisa oleh wali kelas terlebih dahulu gitu, karena seringkali kan masalahnya cuma masalah sepele seperti itu ya. Kemudian referalisasi siswa yang bermasalah ya, bimbingan dilakukan dengan cara mengajak siswa untuk menyelesaikan masalahnya, bukan malah menyalahkan siswa atas masalah tersebut ya. Jadi misalkan ada siswa yang merokok gitu, nah kita ajak dia untuk menyelesaikan masalahnya, kenapa kamu merokok gitu, yuk gimana caranya diobatin atau diterapi supaya berhenti merokoknya gitu. Bukan malah kemudian kita marah-marahin, kita omelin, kamu ngerokok masih bocah udah ngerokok bla 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 bla. Nah jangan seperti itu gitu ya. Sebisa mungkin yang namanya bimbingan konseling itu mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah gitu ya, bukan malah kita omelin seperti itu. Kemudian layanan informasi, guru menginformasikan kepada siswa tentang bimbingan konseling ya. Seringkali siswa ini tidak mengetahui apa itu bimbingan konseling ya, taunya siswa nakal dipanggil gitu ya. Padahal seharusnya guru itu menginformasikan kepada siswa bahwasanya bimbingan konseling ini ada untuk menyelesaikan masalah-masalah non akademik yang dimiliki oleh siswa seperti itu ya. Jadi kalau di SD mungkin anak-anaknya masih kecil ya, apa-apa ngomong sama guru. Tapi kemudian ketika SMP, SMA, mereka mulai beranjak dewasa, mereka mulai memiliki rasa malu untuk memberitahukan kepada guru kalau kemudian mereka ini punya masalah seperti itu. Maka guru harus menginformasikan bahwa bimbingan konseling ini bukan untuk siswa nakal, tetapi bagi mereka yang memiliki masalah-masalah non akademik, kita diskusikan, barangkali bisa diselesaikan seperti itu ya. Kemudian konferensi kasus hanya dilakukan pada kasus besar yang melibatkan masalah besar atau banyak siswa. Jadi jangan kemudian gara-gara hal sepele langsung kasusnya ini diusut dengan luar biasa seperti itu.
Jangan gara-gara masalah sepele, misalkan siswa itu mencoret-coret meja, kemudian harus disidang, kemudian harus dihukum di tengah lapangan di hadapan siswa yang apa namanya sedang upacara. Itu jangan, ya, jangan. Kecuali kalau memang masalahnya sudah besar, contohnya misal menyangkut narkoba atau asusila, atau menyebabkan banyak siswa. Dalam hal ini biasa yang terjadi di kita adalah tawuran, ya baru seperti itu. Kalau sudah kasusnya sudah seperti itu, baru kita lakukan konferensi gitu, kita sidang sesuai ini. Jangan masalahnya kecil tapi dibesar-besarkan seperti itu. Kemudian peranan dan tanggung jawab guru, ya, dalam sistem informasi ketatausahaan di sekolah: mengisi, melengkapi, dan mempublikasi, ya. Jadi melengkapi, terutama yang melengkapi ini, karena seringkali guru ini apa namanya melengkap, tidak mengisi, ya, sistem informasi terutama untuk ketatausahaannya di sekolah gitu. Oh, ada kan guru yang cuma ngajar tok ngajar aja gitu, tidak peduli dengan yang lain. Nah ini yang seperti ini tidak baik seperti itu. Kemudian administrasi kurikulum atau pembelajaran, ya, menelaah, menyusun, dan mengaplikasikan. Jadi guru itu yang pertama adalah menelaah apa sih yang dibutuhkan oleh siswa gitu kan. Jadi jangan kemudian mengajar sesuatu yang di luar kebutuhan siswa, kemudian menyusun kurikulum pembelajaran ini sesuai dengan apa yang sudah ditelaah tadi, kemudian mengaplikasikan, ya, daripada yang sudah disusun tadi, ya, untuk dijadikan sebagai apa namanya kegiatan belajar mengajar seperti itu. Kemudian administrasi kesiswaan, ya, menelaah, berpartisipasi, ya, jadi ikut andil dalam proses administrasi kesiswaan, ya, gitu. Jadi jangan cuma guru itu ngajar tok ngajar aja doang, ada siswanya bermasalah diantepin baik, ya, jangan begitu, ya. Kemudian mengevaluasi, jadi apa sih apa namanya program yang kita jalankan ini dievaluasi gitu. Apakah sudah cocok dengan apa namanya keadaan di lapangan dan kebutuhan kita dengan tujuan kita, apakah sudah cocok seperti itu. Kemudian administrasi keuangan sekolah, nah ini adalah sesuatu yang mohon maaf, uh, guru tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengingatkan, karena kembali lagi ekonomi itu tanggung jawabnya adalah kepada orang tua gitu, orang tua daripada wali murid daripada siswa tersebut gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan terhadap siswa, oh kamu harus bayaran sekian, tunggakan sekian, nggak bisa, karena kan yang menanggung ya orang tua, bukan wali murid. Harusnya bukan itu, bukan siswa gitu. Jadi kita tidak bisa menekankan terhadap siswa, cukup dengan mengingatkan saja. Karena nantinya kalau kemudian kita tekankan terhadap siswa, nanti dia minder, malah berhenti sekolahnya gitu, malah tidak punya semangat untuk belajar. Nah ini yang jangan sampai terjadi, itu yang seperti itu, ya. Terima kasih, ya, mungkin dari saya cukup sekian, ya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya lagi mohon maaf kepada Ibu Yayu, punten karena pengiriman tugasnya terlambat, ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.